Sebenarnya kalau kita runtut lagi ya sejak tahun 99 pasca reformasi, saya kira untuk anggota legislatif yang boleh disebut paling patuh pada ketua umum itu terjadi di era sekarang ini. Yaitu 2019-2024 gitu. Tahun 99 itu euforianya memang tinggi. Hampir setiap orang itu seperti merepresentasi dirinya sendiri, bukan partai gitu ya. Itu 99. Bukan representasi diri sendiri, bukan Ya. rakyat juga ya, diri sendiri. Iya, yang saya mau katakan itu bisa saja ia merepresentasi suara rakyat, tapi Konstituennya lah ya, kemandiriannya sebagai anggota DPR itu terlihat. Karena masih euforia reformasi kali ya. Karena ada semangat itu. Ya. Di 2004 menurun, 2009 masih ada terlihat, misalnya kasus Bank Senturi, ada 2-3 orang yang berbeda pandangan dengan praksi, ketika ya saat itu misalnya kalau PKS kan setuju ya kan, misalnya Pak Effendi Hairi kan saat itu berbeda dengan PKB, dia setuju bahwa ini ada persoalan misalnya gitu ya. 2014 ke 2019 makin konsolidasi ketua umum makin kuat terhadap anggota DPR, dan 2019 ke 2024 ini hampir kelihatan nggak ada celah lagi bagi individu-individu anggota DPR di legislatif kita untuk bersuara berbeda. Bukan hanya persoalan yang terkait dengan profesionalisme mereka sebagai anggota DPR, tapi secara umum keputusan partai politik, entah itu di ranahnya di DPR maupun ranahnya di luar DPR itu hampir tidak ada kelihatan. Apa penyebabnya Mas Rey kalau Anda melihat sebagai pengamat politik? Kenapa menurun ini? Ya, lebih kuat konsolidasi ketua umumnya, kenapa? Pada akhirnya kemudian secara sosiologis dan kultural memang nikmat berkuasa itu gitu. Dan semakin ke sini konsolidasi para ketua umum ini juga makin kuat. Apalagi di tahun-tahun politik seperti sekarang ini kan. Ini kan tinggal 2-3 bulan lagi akan ada proses pencalekan kan gitu. Jadi mau calon lagi apa enggak? Ya, semua sangat tergantung pada keputusan ketua umum. Ketua umum partai. Tapi kalau begini mau dipilih apa enggak? Kan rakyat yang milih. Yang teken ketua umum. Bahkan dengan kondisi seperti sekarang ini, proporsional daftar terbuka itu hampir tidak relevan sebetulnya bagi mereka. Meskipun tidak dengan itu saya mengatakan kita mengubahnya gitu ya. Kenapa kita, gitu? Catatan untuk ini kita masih menunggu kan ya keputusan Iya. Itu juga warning loh sebenarnya. Terbuka begini aja apalagi kita buat tertutup gitu. Nah, pada 2000 seingat saya ya, apa yang disebut oleh Bung Margarito, itu pernah saya alami saat itu bersama dengan Ahok ya. Karena kesulitan untuk mendorong undang-undang perampasan aset ini. Saat itu istilah kita sebut undang-undang pembuktian terbalik. Nah sekarang disebut dengan undang-undang perampasan aset, di mana salah satu poinnya itu adalah soal pembuktian terbalik. Ahok masuk melalui 2 pasal di undang-undang pemilu. Bahwa setiap calon anggota legislatif itu harus selain melaporkan dana mereka kepada LHKPN dan dilaporkan kepada KPU, juga harus ada pasal di bawahnya yang menyatakan bila ada keraguan terhadap harta kekayaan mereka harus dibuktikan oleh yang bersangkutan bahwa harta itu didapatkan secara halal gitu. Itu pernah dulu bersama-sama kita perjuangkan masuk aturan itu di dalam undang-undang pemilu. Saya sempat mengatakan itu kepada Ahok. Ahok kalau pasal ini lolos, saya akan menyebut ini sebagai pasal Ahok, saya bilang. Sayangnya tidak lolos. Pasal ini tidak lolos ya. Ahok juga saat itu sudah selesai di DPR langsung jadi calon wakil kepala daerah di DKI Jakarta, sehingga mengambanglah semua. Padahal cuma 2 pasal itu saja. Apalagi kita berbicara tentang 1 pasal utuh di dalam undang-undang. Itu jauh lebih rumit dan jauh lebih sulit. Apakah itu juga menjadi faktor kenapa ini mandek dibahas menurut Anda? Bunyi pasal per pasal yang mungkin mengkhawatirkan atau membahayakan pihak-pihak tertentu. Iya. Kan karena kita tahu politisi ini dekat dengan praktek-praktek yang berhubungan dengan manipulasi uang kan. Nah oleh karena itulah sangat bisa dipahami kalau kemudian ini sulit, dan pernyataan Pak Bambang itu meskipun kita kritik substansinya seperti malam ini, tapi ia menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi di DPR. Yang kita mau mengatakan sebab ujung dari aliran uang ini kemungkinan besar mengumpul di dalam partai politik. Oleh karena itulah harus terlebih dahulu dekat. Sehingga kas partai politik nggak kosong gitu. Persetujuan ketua partai politik. Baik, nanti kita juga akan ajak Bung Teddy berbicara dan juga Mas Uceng ya, Zainal Arifin Mukhtar yang sudah bergabung secara virtual dari Jogja. Usai jeda sesaat lagi di 2 Sisi.